Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Garut akhirnya ambruk tergerus derasnya banjir aliran sungai. Kabar gembira bagi warga Jawa Barat, Kampung Cikondang di Kabupaten Bandung resmi menjadi kampung adat budaya Sunda sekaligus menjadi desa wisata. Tidak kuat menahan terik matahari, sejumlah pelajar jatuh pingsan saat mengikuti upacara bendera peringatan Hari Pahlawan. Polisi masih memburu pengendara motor yang kabur tanpa membayar usai mengisi BBM di sebuah SPBU di daerah Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku kabur saat petugas SPBU mencetak struk pembayaran BBM. Pengendara motor ini langsung tancap gas usai mengisi penuh tangki motor BBM jenis Pertamax di SPBU Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Kamis pagi. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku memanfaatkan situasi petugas SPBU yang sibuk mengurus truk BBM. Aksi pelaku tergolong nekat karena SPBU sedang ramai dan antre. Modus pelaku minta petugas SPBU mencetak struk pembayaran BBM. Petugas SPBU tidak menaruh curiga. Pelaku berpura-pura hendak ke minimarket yang berada di lingkungan SPBU. Namun saat petugas mendekatinya, ia langsung tancap gas tanpa membayar. Petugas sempat meneriakinya maling sehingga warga sekitar ikut mengejar, namun pelaku berhasil lolos. Bapak ini bukunya, terus tadi saya ke Indomaret dulu gitu, terus tadi situ saya udah curiga loh, kamu ke Indomaret ngapain, orang kan ke ATM atau ke apa gitu. Terus aku udah agak kejar dikit gitu, terus dianya bilang saya mau ke ATM dulu, saya mau ke Indomaret dulu, kata dia gitu kan. Terus habis itu ya aku kejar dikit dulu, pengen lihat dia ke Indomaret bener apa enggak. Terus pas udah saya lagi sampai tempat penjualan situ, tadinya mau saya teriakin maling kan, takutnya dia berhenti di Indomaret malah kesalahan sayanya. Jadi saya lihat dulu dia bener berhenti di Indomaret atau enggak, soalnya mau dia belok ke Indomaret. Nah pas udah sampai di Indomaretnya, aku lihat dia langsung malah ngebut lawan arah, iya kabur. Aku bilang lah maling, aku baru teriakin di situ. Aku kejar sampai Indomaret, kan ada klinik samping Indomaretnya. Jadi aku aku kejar sampai ke kliniknya. Cuman orang-orang pada berhenti, apa mbak kenapa mbak belum bayar? Aku gitu. Terus mau ngejar juga bingung karena dia udah ngebut banget. Polisi telah memeriksa lokasi SPBU dan mengecek CCTV untuk mengungkap dan menangkap pelaku. Namun penangkapan pelaku diperkirakan tidak mudah karena pelaku menutup plat nomor dengan lakban sehingga tidak terbaca. Asep Solihim melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sejumlah pelajar jatuh pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota Banjar Senin pagi. Para peserta tidak kuat menahan cuaca panas sehingga pingsan. Peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota Banjar diwarnai pingsannya sejumlah peserta. Rata-rata pingsan adalah pelajar dari sejumlah sekolah. Meski demikian, upacara tetap berlangsung hikmat hingga akhir. Upacara peringatan Hari Pahlawan dihadiri perwakilan dari berbagai instansi, termasuk perwakilan pelajar dari sejumlah sekolah. Para pelajar yang pingsan rata-rata tidak kuat menahan terik matahari. Sebagian lagi belum sempat sarapan sebelum mengikuti upacara bendera. Silakan bersama, cuacanya panas, teduh tapi nggak enak ke badan. Panas ya Bari. Ya. Itu ada berapa orang tadi yang pingsan itu Pak? Ini tadi 8 orang, yang satu udah kembali lagi. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini ditandai pemberian gelar pahlawan kepada 10 tokoh bangsa, termasuk Presiden Soeharto dan Gus Dur. Eko Stebudi melaporkan dari Kota Banjar. Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Bandung Barat digelar di Taman Makam Pahlawan Tak Dikenal. 9 pahlawan tak dikenal tersebut gugur saat merebut gudang senjata yang kini menjadi markas Pusat Pendidikan Pasukan Khusus atau Pusdikpasus di Batu Jajar. Dengan hikmat, para peserta upacara mengikuti peringatan Hari Pahlawan yang digelar di Taman Makam Pahlawan Tak Dikenal di kawasan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Dalam peringatan Hari Pahlawan ini, Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail bertindak sebagai inspektur upacara.
Upacara ini dilakukan untuk mengenang jasa pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Masyarakat termasuk dari unsur TNI, Polri, dan juga instansi pemerintahan di lingkungan Bandung Barat ikut melakukan doa bersama. Puncak peringatan Hari Pahlawan diakhiri dengan tabur bunga. Tabur bunga dilakukan untuk mengenang 9 jasa pahlawan tak dikenal yang gugur. Ke-9 pahlawan tersebut gugur saat melakukan perlawanan dengan merebut gudang senjata di kawasan Batu Jajar, yang kini menjadi markas pusat pendidikan Korps Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat. Sudah selesai melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan di TMP Batu Jajar. Ini adalah kegiatan tahunan Pemda, selalu dilakukan upacara di tempat ini. Ini pertama kali saya upacara. Ya, kita juga melakukan pemberian sembako buat para veteran, buat alat istri veteran dan alat bantu dengar buat para veteran. Maknanya di pahlawannya. Harapannya tentunya kita harus selalu melanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan. Jangan kita cuma menikmati dengan santai-santai. Tentunya kita harus menjaga, bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dengan melakukan pembangunan, memperhatikan masyarakat-masyarakat yang kecil, dan tentunya untuk Bandung Barat saya harap di kepemimpinan saya bisa melanjutkan dari cita-cita para pahlawan tersebut. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga menyerahkan bantuan sembako dan bantuan alat dengar kepada masyarakat di sekitar Taman Makam Pahlawan dan juga para Legiun Veteran Republik Indonesia. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.